Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil la nihayatalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salam dan salam tentunya kita kepada kita yakni bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita banyak dan telah membawa kita dari jalan gelap kita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Alladzi qad hadana najlumati ilan nur. Jadi bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Pak paham. Belum masuk ke materi. Belum. Belum. Sementara proses. Ya, pengantar dulu lah. Jadi karena moderator ini tidak sempat membersamai, ada sesuatu yang lain hal. Jadi saya wakili saja. Sebelum juga ini moderator, apa materi masuk ya? Di kurma kita pada kesempatan kali ini lumayan menarik pembahasan. Bagaimana Mas Farul? Karena dia berbicara persoalan kuasa dan puasa. Jadi kalau saya pandang bahwa kenapa di antara banyak kewajiban justru ketika bulan puasa kita ini bersemangat begitu untuk melaksanakan puasa. Sementara kalau kewajiban-kewajiban lainnya itu tergantung seperti itu. Kalau menurutku, nah ini kan ada suatu puasa dalam segi spiritual di situ. Sekalipun diperintahkan ya. Nanti ini dibahas sama materinya kita, Mas Mulyadi. Nah ini beliau juga LHKP PWM Sulsel. Jadi nanti Mas Wafal puasa dan puasa. Apa putus? Apa dulu? Oh putus kan? Enggak jelas suara aku Mas kan? Jelas mi. Bagaimana? Menurut kita ya persoalan puasa dan puasa itu. Karena kan konsumsi kurma tak di sore hari ini. Puasa dan puasa. Ya, kalau ini puasa ini bentuk ini menahan nafsu kan. Nah, dalam beberapa konteks kenegaraan atau konteks keindonesiaan misalkan, nah kita harus melihat bagaimana puasa ini itu mengubah cara penguasa memandang republik begitu. Nah, makanya puasa ini seringkali kan menjadi ruang-ruang refleksi kemanusiaan kita soal bagaimana kekuasaan itu dimaknai, Kalau misalkan pemuda Muhammadiyah kan berkuasa dengan benar begitu. Nah sebetulnya kan apa makna-makna yang seperti itu, Apakah memang kuasa itu seringkali sampai pada hal-hal yang bernuansa ketidakadilan kah atau seperti apa? Nah, makanya
harus ada upaya untuk melihat bagaimana puasa ini menjadi satu konsep untuk menahan diri nafsu soal kekuasaan begitu. Nah, jangan sampai justru puasa ini tidak mengubah itu dan sampai hanya dijadikan sebagai sarana untuk memaknai peribadatan atau spiritualitas, no? Sehingga seringkali kita luput terhadap apa yang terjadi hari ini. Ya, kekuasaan yang tidak baik, no? Kekuasaan yang membawa dampak-dampak keburukan bagi kemaslahatan masyarakat. Nah, ini penting untuk dibahas. Nah, saya rasa Kak Mul ini cocok untuk membahas kuasa dan puasa begitu. Nah, sebetulnya kuasa dan puasa ini pernah ditulis oleh Oki Madasari, no? Sastrawan Indonesia di Jawa Pos soal puasa kuasa. Jadi kekuasaan itu menurutnya harus berpuasa juga soal kekuasaan. Nah, sehingga apa yang hari ini kita lihat itu ya bagian daripada nafsu kekuasaan. Makanya kalau tidak dimaknai soal puasa ini, nah nafsu-nafsu kekuasaan itu yang tidak benar itu yang akan yang memberikan dampak tidak baik bagi masyarakat, toh. Nah, makanya kita disuruh menahan emosi, eh, apa, menahan lapar, dahaga dan lain sebagainya. Begitu mungkin Pak Pandu. Siap, Mas. Jadi, oke, yang disampaikan tadi. Ini kan kalau ini coba kita kaitkan puasa dan puasa dalam jenis lain, ya ini kan sebenarnya kalau kita puasa itu dia sebenarnya membuat ini menjadi sarana untuk mendapatkan kuasa spiritual juga toh. Ini yang kira-kira bukan cuma Islam saja, bahkan diajarkan seperti itu di agama-agama lain kan juga seperti itu. Jadi kayak kalau kita berpuasa, jadi melalui puasa yang dilakukan ini, yang kita penuh kesadaran berpuasa, bukan cuman ikut-ikut saja diperintah. Itu kadang ini kita dapat merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat lah. Dan dari situ ini lahirlah itu puasa spiritual untuk misalnya menghadapi berbagai tantangan-tantangan hidup. Jadi kan kalau misalnya kayak dalam beberapa ayat tentunya jelaskan kayak persoalan bagaimana nih puasa. Kalau kita berpuasa dengan betul-betul puasa, ya tentu ini akan membawa berkah dan kuasa. Kan? Itu sih kalau menurut kok persoalan puasa dan puasa tadi. Karena dia ini dia kayak proses eh apa sih? Banyak kalau misalnya kita puasa tuh ada proses pemurnian diri, pengendalian diri juga, serta ini kedekatan dengan ilahi. Nah, ini puasa. Sedangkan puasa ya, bagaimana ini? Ada juga kalau dikaitkan bahwa puasa itu kedekatan membuat kita dekat dengan kekuasaan spiritual. Nah, tentunya ini bagaimana manusia sebagai kalau di surah Al-Baqarah disebutkan khalifah fil ardh, pemimpin di permukaan bumi ini yang kemudian mengemban tugas mengelola dunia lah. Kalau filosofisnya dua hal tersebut ya mana puasa ini maupun puasa itu mengandung ini nilai dan penghormatan terhadap
APD. Luar luar. Oh, oh ya, belum di belakang keluar. Jadi untuk teman-teman juga ini kalau yang di dalam sempat ada tanggapannya personal hal tersebut sembari kita ini tunggu pemateri. Nah, pemateri sudah mau bergabung.
Baik, Bismillah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Tuhan, selawat kepada Nabi, bintang, bulan, dan juga matahari juga bersolawat kepada beliau. Jadi, pada sesi kajian kurma kita pada kali ini, itu tentunya membahas persoalan kuasa dan puasa. Dan yang akan membawakan persoalan itu tentunya ayahanda kita, ayahanda Mas Mulyadi MSC. Nah, beliau ini selaku LHKP, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Jadi izin ayahanda saya mewakili teman saya yang sempat berhalangan sebagai moderator. Mungkin beliau sudah berada di tengah-tengah kita, olehnya itu saya akan kepada beliau untuk menyampaikan materinya dengan hormat. Tapi ayahanda. Iya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Di? Waalaikumsalam. Iya, jelas. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama pada kesempatan sore hari ini untuk eh, diskusi atau katakan misalnya semacam kajian, forum kajian dengan eh, tema atau topik tentang puasa dan kepuasaan, ya. Dua hal sebetulnya yang sangat besar begitu ya, sangat eh, penting ya dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, eh, kalau kita misalnya tentang puasa, maka Al-Quran itu memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, eh, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita bicara dalam konteks puasa, ya, maka sebetulnya dan banyak juga penceramah Ramadan sudah saya kira menjelaskan tentang ini. Jadi ada empat sebetulnya hal yang paling penting kalau kita bicara dalam konteks puasa, ya. Satu tentang eh, panggilan yang sangat spesifik, ya. Kalau kita telaah ayat-ayat yang turun, ya, dengan special call, ya, panggilan khusus, ya ayyuhallazina amanu itu biasanya ayat-ayat yang turun dalam periode Mekah, ya. Berbeda misalnya kalau ayat-ayat yang turun dalam periode periode Mekah, ya. Kenapa dalam periode Mekah itu biasanya lebih spesifik? Karena eh, ketika periode Mekah, periode Madinah itu, ya, sudah terbentuk struktur sosial kemasyarakatan, ya, struktur hierarki sistem pemerintahan ala Nabi itu sudah terbentuk, begitu, kira-kira begitu. Maka eh, dia bersifat spesifik, ya, panggilan kepada mereka yang beriman. Nah, itu berbeda dengan ayat-ayat ya ayuhan nas yang banyak turun pada periode Madinah. Nah, periode itu biasanya ditandai oleh tantangan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Kalau dalam periode Mekah itu, ya, menantang ya ayuhan nas, ya. Uh, Bahkan misalnya Allah itu kan bilang dia menantang kepada semua orang untuk bisa kira-kira. Karena itu sebagai sesuatu yang spesifik, yang spesial, ya, panggilan tentang puasa itu tentu memiliki makna yang sangat dalam dan sangat spiritual, ya.
Jadi itu tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, ya, agar kamu bertakwa. Nah, eh yang kedua, ya, setelah kita dipanggil secara khusus, ya, maka sebetulnya eh, Allah itu mengatakan bahwa eh, perintah puasa ini, ya, tidak hanya datang, ya, tidak hanya datang dan diberikan kepada eh, apa namanya kita sebagai seorang Muslim, ya, atau kita semuanya, ya, tetapi juga panggilan puasa ini eh, diberintahkan kepada orang-orang yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan eh, orang-orang sebelum kamu, ya. Eh, Kewajiban puasa itu, ya. Jadi kewajiban puasa itu, kata kutiba itu, ya, ditetap atau diwajibkan. Jadi bukan sesuatu yang anjuran yang sukarela, tetapi kutiba itu adalah kewajiban yang normatif, ya. Hamka Allahu yarham, Buya Hamka itu mengatakan bahwa kewajiban puasa itu adalah sarana pendidikan jiwa, ya. Jadi puasa bukan sekedar menahan lapar, ya, dan dahaga, tetapi latihan menahan diri, ya, mendidik manusia kita semua ini agar tidak diperbudak oleh naluri, ya, naluri dasar manusia, yaitu makan, minum, dan syahwat, ya. Dalam bahasanya Hamka, dia sebut bahwa puasa itu adalah sekolah rohani, ya, yang membentuk manusia merdeka dari hawa nafsu. Nah, inilah sebetulnya relevansi sosialnya, bahwa masyarakat yang anggotanya terlatih menahan diri, ia akan lebih mampu menegakkan keadilan dan solidaritas. Nah, apakah syariat puasa itu memberatkan? Sebetulnya tidak sama sekali, ya, teman-teman semua. Mari kita cermati misalnya kelanjutan dari Al-Baqarah ayat 104 itu, ya. Disebutkan di dalam tafsir Jalalain bahwa uh, rukhsah, ya, ayyamam ma'dudah faman kana minkum maridan au ala safarin, ya. Jadi ada rukhsah bagi mereka yang safar, ya, yang melakukan perjalanan. Wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu, ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah sebetulnya menunjukkan kasih sayang Tuhan, ya, bahwa syariat itu tidak memberatkan, tidak bermaksud untuk memberatkan uh, kita semua, ya. Jadi uh, kalau misalnya ada rusa, ya, apakah sakit atau dalam perjalanan, ya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya. Nah, itu sebetulnya eh, makna sebetulnya kewajiban puasa itu, ya. Jadi menyangkut eh, penguatan sebetulnya akhlak, ya. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, ya. Jadi itu yang kedua, teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana, jadi perintah puasa itu juga tertulis kepada umat sebelum kita. Jadi ada perintah kepada umat terdahulu yang juga tertulis. Nah, kalau tertulis, teman-teman semuanya, itu mengandung risiko.
Apa risikonya? Kalau dalam risalah sebelum Al-Quran ini, dia tertulis dan dapat disaksikan sampai hari ini, maka semua orang itu akan berbondong-bondong percaya, mendekatkan diri, dan mengamini bahwa Al-Quran itu benar adanya. Tidak ada keraguan di dalamnya, ya, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu, ketika tidak bisa divalidasi, maka orang akan menjauh dari Al-Quran, menjauh dari agama Islam. Jadi, teman-teman semuanya, eh, ini mengandung resiko. Nah, kalau terbukti ada, tervalidasi, ya, tidak tertulis dalam kitab-kitab di sana, umat Nabi Muhammad, maka risikonya orang akan meragukan Al-Quran. Jadi, kalau tidak terbukti, orang punya hak untuk meragukan kebenaran Al-Quran. Oleh karena itu, Allah menggunakan frasa kutiba itu bukan gaya bahasa biasa, ya teman-teman ya. Itu gaya bahasa yang meletakkan Al-Quran untuk diuji. Ya, jadi kira-kira begitulah Allah berkomunikasi kepada kita semua. Agama kita ini adalah agama yang siap untuk diterima oleh generasi-generasi setelah generasi kita. Jadi kalau dikatakan ada, buktinya apa ya? Nah, Allah itu Allah itu maha adil. Jadi ketika dia menyatakan sesuatu itu, dia tidak akan menghilangkan bukti-bukti, fakta ya. Nah, misalnya cerita tentang uh, Nabi Nuh begitu ya, yang banjir ya, itu bisa divalidasi. Uh, Cerita misalnya tentang Firaun ya, dan Musa misalnya ya, itu baru bisa tervalidasi saat ini ya. Bagaimana misalnya Allah mengabadikan ya muminya Firaun itu ya, dan uh, apa namanya pasukannya itu ya, pernak-pernik ya kereta-kereta perangnya itu diabadikan dan tidak hancur sama sekali. Dia berada antara antara apa namanya eh, Mesir dan di sebelahnya itu. Nah, jadi ini bisa dilihat misalnya di dalam kitab Keluaran 14 ayat 7 ya. Itu termasuk dalam perjanjian lama. Nah, eh, misalnya juga di dalam kitab Yeremia ya 36 ayat 9 itu. Ini masih di kitab perjanjian lama ya. Disebutkan bahwa di dalam tahun kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia ya, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 ya, orang memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi seluruh rakyat di Yerusalem dan bagi seluruh rakyat yang datang dari kota-kota Yehuda di Yerusalem. Nah, kalau misalnya di kitab-kitab terdahulu ya, eh, menisbatkan sesuatu ya, dan itu bisa terkonfirmasi dengan Al-Quran, berarti itu bisa kita nyatakan valid sebetulnya. Karena Al-Quran itu Allah sendiri yang menjamin otentisitasnya ya. Sementara kan sebetulnya di kitab-kitab, katakanlah misalnya di kitab eh, Torah ya, atau di kitab Injil ya, Allah tidak pernah memberikan eh, janji untuk menjaga. Tapi ketika ayat-ayat yang ada di situ itu bersesuaian dengan yang ada di dalam Al-Quran, maka bisa disebut bahwa ayat itu valid begitu ya. Nah, kalau kita lihat bulan ke-9 itu coba dihitung misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya kan? Nah, itu Ramadan juga jatuhnya. Jadi meskipun di kitab yang lain disebutkan
bulannya yang ke-9 dan tidak menyebut nama bulan. Tetapi di Al-Quran itu menyebut nama bulan, ya, bulan Ramadan. Jadi saya kira demikian juga misalnya dengan puasanya Nabi Musa, ya, simbol asketisme kenabian, gitu ya. Jadi Musa itu berpuasa 40 hari saat menerima wahyu. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah sebagai persiapan spiritual untuk menerima hukum Tuhan, ya. Jadi ketika akan menerima perintah, ya, firman atau akan menerima wahyu gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada proses spiritual di mana Musa itu menjalankan puasa, ya. Itu bisa dicek di kitab Keluaran 34 ayat 28. Jadi itu ada disiplin kenabian yang paralel dengan makna Ramadan, ya. Meskipun ya puasanya Musa dan juga puasanya Yesus alaihissalam, ya, itu bukanlah puasa institusi begitu seperti sebagaimana yang kita jalankan, tetapi puasanya nabi-nabi terdahulu, ya, umat-umat terdahulu itu adalah latihan spiritual kenabian, ya. Di dalam Injil Matius 4 ayat 2 disebutkan bahwa Yesus itu berpuasa 40 hari sebelum memulai misinya, ya. Nah, sekali lagi ini adalah praktek spiritual, bukan sistem puasa komunitas seperti di bulan Ramadan. Jadi puasa itu, ya, bukanlah praktek eksklusif bagi umat Islam, ya. Ayat ini Al-Baqarah 183 ini adalah menunjukkan bahwa ada kesinambungan risalah, ya. Ada mata rantai perintah, ya, dari para nabi-nabi Allah itu, ya, sampai kemudian kepada Nabiullah Muhammad SAW. Diwajibkan kepada umat-umat terdahulu Yahudi, Nasrani, dan komunitas ahli kitab lainnya. Di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka ini seorang tokoh Muhammadiyah, pernah diutus ke Makassar, ya, dan beliau adalah seorang sastrawan yang sangat terkenal. Kalau teman-teman misalnya pernah membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan banyak lagi yang lain, maka Hamka itu di samping sebagai ulama, dia juga adalah seorang penulis sastra yang prolific, ya. Jadi Hamka melihat bahwa penggunaan atau informasi Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu bukan hanya kamu kepada orang Islam, tetapi sebagai penghibur, ya, sekaligus penguatan psikologi. Allah tunjukkan bahwa beban syariat itu bukan hal yang baru, ya. Umat-umat sebelum umatnya Nabiullah Muhammad SAW pun menjalani latihan spiritual yang serupa, ya. Dalam tradisi Yahudi mengenal puasa pada hari tertentu, gitu ya. Kalau kita misalnya hitung-hitung juga, ya, puasa kita, ya, yang 30 hari atau 29 hari ditambah puasa sunnah Syawal, kemudian puasa-puasa Yaumul Bid dan lain sebagainya, itu kira-kira 40 hari juga. Coba dihitung-hitung itu. Nah, karena itu saya kira demikian juga di dalam tradisi kaumnya Nabi Isa, ya, Yesus alaihissalam, dikenal praktek puasa juga, ya, sebagai bagian dari mata rantai pendidikan ilahi sepanjang sejarah kenabian. Karena itu Islam tidak memutus tradisi itu, melainkan menyempurnakannya di dalam bentuk yang lebih teratur dan sistematis. Nah, kemudian di bagian akhir di dalam surah
Al-Baqarah itu 183 itu disebutkan bahwa eh, tujuan akhir dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, ya. Takwa bukan sekedar rasa takut, tapi kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah untuk membimbing perilaku manusia. Karena itu puasa melatih dimensi batin, menahan diri ketika ada yang melihat, gitu ya. Jujur pada diri sendiri, mengendalikan amarah dan meningkatkan empati sosial. Nah, karena itu takwa lahir dari latihan sunyi itu, ya. Seorang yang berpuasa sejatinya sedang membangun uh, inner control, ya, pengawasan internal, ya. Bukan sekedar patuh karena aturan eksternal, tetapi uh, keberhasilan puasa itu bukan diukur dari lapar yang dirasakan, tetapi bagaimana uh, apa namanya merubah karakter, begitu, ya. Jadi bagaimana puasa itu membimbing kita uh, untuk bisa merubah karakter, ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, kalau dikaitkan misalnya dengan ayat-ayat tentang uh, kekuasaan Allah, ya, karena ini topiknya tentang puasa dan kuasa, ya. Ada banyak sekali sebetulnya konsep-konsep uh, kuasa, begitu, ya, di dalam Al-Quran, ya. Dan itu berlapis, ya. Ada kuasa Tuhan yang absolut, ya, kuasa politik, mulk, dan kuasa moral manusia. Nah, uh, ketika misalnya uh, manusia, ya, diberikan katakanlah misalnya kekuasaan, ya. Kalau teman-teman uh, uh, apa namanya periksa di dalam Al-Quran surah ke uh, 18 ayat ayat 7 itu, ya. Ya, 18 ayat 7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, ya. Jadi sebetulnya eh, dunia itu adalah dunia apa, ya? Realitas kita itu adalah dunia ujian, ya. Dunia ujian, dan karena itu manusia diberi pilihan, ya. Diberi pilihan, diberi kita potensi, ya, akal pikiran, ya, untuk menentukan jalan yang mana yang akan kita pilih, ya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jalan itu bisa jalan takwa, bisa juga jalan yang lain. Nah, dalam konteks puasa itu, kita kan puasa. Bagaimana sebetulnya puasa itu melatih eh, kontrol, ya, kekuasaan atas diri, ya, atas nafs, ya, nafs, an-nafs kita, ya. Jadi sebelum manusia mengelola kekuasaan, ya, mengelola kekuasaannya, apakah itu kekuasaan sosial, ya, kekuasaan dalam pengertian formal, ya, eh, sebagai apa pemimpin politik, atau sebagai kekuasaan dalam arti yang informal, maka ia diuji melalui kuasa atas dorongan yang paling dasar, ya. Ujian makan minuman hasrat dan lain sebagainya. Jadi puasa itu melatih kuasa atas diri kita, ya. Nah, eh, kuasa, ya, yang kedua adalah kuasa, ya, tanpa adanya takwa, ya, itu akan berujung pada tirani. Kita misalnya periksa di dalam eh, surah Al-Imran, ya, surah Al-Imran ayat 26, ya. Kalau kita periksa di dalam surah Al-Imran ayat 26,
Qulillahumma malikal mulki, ya, tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya', ya. Jadi katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, Al-Imran ayat 26 itu mengingatkan bahwa kekuasaan manusia itu bersifat sementara, delegatif, ya. Artinya dia bisa bisa dipertukarkan, ya. Bisa mungkin hari ini kita tidak berkuasa, bisa jadi besok giliran kita yang berkuasa. Jadi kira-kira itu sebetulnya. Jadi karena itu ketika Anda misalnya berkuasa, itu harus bisa meletakkan diri, apa namanya, pelajaran puasa itu harus bisa menjadi bahan introspeksi diri, ya, bahan renungan, ya, bahwa kekuasaan itu tidak permanen, ya. Coba misalnya teman-teman bayangkan bagaimana kuatnya itu Fir'aun, ya. Bahkan pada taraf tertentu dia eh, mengaku diri sebagai Tuhan, ya. Atau misalnya para tiran-tiran yang lain, ya. Eh, Termasuk kita misalnya, ya, kalau kita lihat kekuasaan Soeharto di 1966 sampai 98 itu rasanya agak tidak mungkin misalnya dia dilengsarkan, ya. Tapi ketika waktunya itu sudah selesai, ya, maka itu sudah selesai, ya. Allah akan cabut itu kekuasaannya. Jadi karena itu kekuasaan itu harus punya terang wahyu, ya. Terang cahaya, apa namanya, kenabian begitu, sehingga eh, dia bermanfaat, tidak menjadi mudarat begitu, ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah puasa itu membentuk kesadaran bahwa ada batas begitu, ya. Jadi kalau kita misalnya tadi baca di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 185, ya. Sebetulnya kan di situ Allah Allah menghendaki kemudahan di situ, ya. Ya, bukan kesulitan. Artinya bahkan di dalam ibadah yang bersifat disiplin sekalipun, ya, itu, ya, ada prinsip etika, ya. Kuasa tidak melampaui batas kemanusiaan, ya. Jadi eh, karena itu kita harus sadar bahwa puasa itu membatasi kita, memberikan pada kita batas-batas, ya. Tidak boleh melampaui batas kemanusiaan. Jadi yang terakhir adalah eh, dalam kaitannya dengan kekuasaan, ya, kuasa, ya, adalah bagaimanapun eh, ada dimensi sosialnya, ya. Ramadan itu ada dimensi sosialnya. Karena itu di dalam tafsir Al-Azhar, Hamka itu selalu sering mengatakan bahwa Ramadan itu adalah sekolah ruhaniah, ya. Orang yang berkuasa dan tidak berkuasa berada dalam satu kondisi yang sama, ya, sama-sama lapar, ya. Itu simbol bahwa di situ ada egalitarianis, ya, ada egalitarian, ya, yang membongkar ilusi superioritas dalam kekuasaan, ya. Jadi eh, di dalam puasa itu orang sama-sama lapar. Apakah misalnya penguasa tidak lapar? Tentu tidak, kan? Lapar juga dia. Jadi eh, itu eh, kira-kira poin-poin yang apa namanya menjadi apa, ya,
eh, sumbangan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Jadi eh, surah Al-Baqarah ya tentang perintah puasa ini bukan hanya perintah ritual, tapi eh, proyek pembentukan eh, karakter manusia ya, begitu ya. Jadi eh, intinya sebetulnya yang paling pokok itu adalah bagaimana membangun eh, karakter manusia yang eh, yang bisa mengontrol diri begitu ya. Nah, itu diawali dengan panggilan kehormatan kepada orang beriman, kemudian ditetapkan sebagai kewajiban yang mendidik ya, dihubungkan dengan tradisi kenabian di masa lalu ya, dan diarahkan pada puncak spiritual yaitu la'allakum tattaqun ya. Nah, karena itu puasa adalah jalan pembebasan jiwa dan pembangunan masyarakat ya, bukan sekedar menahan lapar tetapi membangun manusia yang punya consign. Paulo Freire itu menyebutnya punya kesadaran, conscientization ya, punya disiplin dan bertanggung jawab. Dulu waktu saya IRM itu sangat akrab dengan eh, apa namanya konsep-konsep Paulo Freire ya, eh, pendidikan untuk pembebasan. Nah itu barangkali teman-teman, adik-adik sekalian yang bisa saya kontribusikan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Kak, ini apa moderator lagi mungkin ada urusan dulu sebentar, saya ambil alih Kak. Eh, yang menarik apa yang disampaikan tadi sama Kak Mul terkait bagaimana kuasa dan apa puasa. Nah, kalau kita melihat memang secara sosiologi puasa ini kan kalau menurutnya kalau kita menggunakan Emil Durkheim misalkan, puasa ini kan meningkatkan solidaritas mekanik begitu. Jadi orang-orang Muslim yang berpuasa merasakan nasib dan penanggungan yang sama, merasakan rasa lapar, haus dan juga sama-sama waktu berbukanya. Nah, cuma dari kalau kita melihat Kak kekuasaan ini kan dia sifatnya sangat adiktif ya, sangat candu begitu. Nah, sehingga seringkali mengubah watak seseorang itu secara drastis. Nah, kalau kita melihat misalkan bukunya Rutger Bregman dalam Human Kind itu, dia kan melalui studi eksperimentasi Profesor Dagner, seorang ahli ternama dalam penerapan Machiavellianisme, disimpulkan bahwa individu-individu yang bangkit meraih posisi kekuasaan pada umumnya bermula sebagai orang yang paling ramah dan paling berempati kira-kira. Jadi orang-orang yang katanya dari studi eksperimentasi itu, katanya orang-orang yang candu terhadap kekuasaan yang kemudian menjadi sosiopati dalam artian tidak lagi memiliki rasa malu dalam kekuasaan atau menjadi tirani-tirani baru, justru orang yang berawal dari seseorang yang paling ramah katanya dan yang paling berempati kalau menurut di dalam bukunya Humangkin itu. Nah, mungkin itu Kak sembari nanti teman-teman juga menyiapkan pertanyaannya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan tak soal itu Kak, karena bahwa kekuasaan itu ternyata candu, dia dia sangat disukai ternyata oleh para misalkan politisi hari ini, misalkan yang kita singgung juga tadi di masa-masa Orde Baru. Nah, ternyata kekuasaan ini dia sifatnya sangat candu begitu. Nah, sehingga bahkan orang-orang yang dari orang yang paling ramah, berempati, justru mendapat kekuasaan itu tiba-tiba berubah secara ajaib. Mungkin itu Kak dulu untuk pemantik-pemantik. Ya, betul itu. Saya kira itu eh, di dalam praktik pun
misalnya mudah kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ada mungkin seorang teman kita tiba-tiba misalnya jadi terpilih jadi misalnya eh, apa namanya eh, jabatan posisi politik tertentu, misalnya eh, stylenya akan berbeda misalnya. Eh, dan saya pernah diskusi dengan Mas Hajri. Mas Hajri itu mantan ketua pemuda Muhammadiyah ya. Eh, Pernah atas apa dubes untuk Libanon, dan saat ini dia adalah eh, direktur Akademi Kaderisasinya Golkar. Nah, dia bilang bahwa eh, betul itu bahwa kekuasaan itu eh, enak katanya. Dia bilang dia bilang begini. Dulu katanya dia cerita dulu yang bawa-bawa saya eh, di Jakarta itu Bang Din ya. Bertemu dengan tokoh-tokoh Golkar. Akhirnya kemudian saya mencalek dan terpilih. Tiba-tiba sama Pak Din dibilang, udah keluar aja dari Golkar katanya. Saya bilang, Mas Hadri bilang, tidak mungkin lah, setengah mati orang berjuang gitu ya, jadi anggota DPR masa mau keluar. Nah, dia bilang eh, kekuasaan itu ya nikmat ya, Eh, apa namanya serba begitu ya, serba punya privilege ya. Nah, karena itu orang orang sering apa namanya sering eh, lupa diri begitu ya. Kalau kita misalnya lihat perjalanan Soeharto itu ya, ketika 66 bagaimana apa namanya sekber Golkar ya, dan eksponen-eksponen eh, apa namanya 66 itu meletakkan Orde Baru ya, itu kan bagus sekali di awal ya. Kalau Soeharto turun di 10 atau 15 tahun kepemimpinannya ya, di tahun berapa itu ya, 70-an atau ya di tahun 70-an akhir atau 80-an awal, maka Soeharto itu akan dikenang dengan sangat manis begitu. Tetapi kan eh, kekuasaan itu ya itu tadi membuat orang eh, apa namanya lupa begitu. Dan seringkali sebetulnya eh, bukan masalah individu si penguasanya ya, karena ini juga terkait dengan di luar dia gitu ya, apakah keluarga atau lain sebagainya. Nah, sehingga saya pikir kalau disebut dia tadi adiktif ya, itu betul juga, nggak ada masalah. Saya setuju itu ya. Eh, Cuma kan begini, kalau kita kaitkan dengan puasa sebetulnya eh, puasa itu kan mengajarkan kontrol ya, refleksi ya, bercermin ya, mencermin, melihat ya, dan ada prinsip etika sosial gitu yang sangat tinggi di situ. Nah, ketika misalnya seorang penguasa, katakanlah misalnya seorang pemerintah, eksekutif ya, eh, bisa bercermin ya, melihat or kan sebetulnya mungkin itu bisa dirasa-rasa itu ya. Kita saja misalnya yang levelnya itu hanya di organisasi eh, kemasyarakatan pemuda, itu kan kita bisa rasa-rasa itu. Teman-teman daerah ini suka apa enggak suka ya dengan kita misalnya. Nah, jadi dengan pemahaman apa namanya refleksi dan apa namanya eh, ajaran pengendalian diri, ajaran kontrol diri di dalam puasa, sebetulnya itu bisa mengarahkan kita untuk bisa
menyatakan oke, saya mungkin sudah sampai di batas ini, saya akan memberikan kesempatan yang lain. Tapi itu agak langka. Nah, tapi itu sebetulnya eh, hal yang sangat etis ya. Dan kalau misalnya ada pemimpin politik yang bisa mengatakan itu artinya puasanya dia, kemampuannya untuk mengontrol diri itu sangat sangatlah atau sangatlah boleh dikatakan eh, tinggi gitu ya. Jadi eh, bagaimana fungsi puasa untuk mengontrol diri itu sebetulnya bermain atau berperan pada aspek seperti itu. Nah, itu barangkali yang saya respon. Oke, terima kasih. Eh, Mungkin dari teman-teman ada yang ini yang mau bertanya dari hasil apa pemaparan Pak Mul tadi dan juga beberapa ini pembahasan. Mungkin ada dari teman-teman. Nah, wilayah semua. Ini umum Kak. Ada juga teman-teman apa daerah Daerah. Abang. Oke, mungkin masih belum ini Kak, masih belum apa ada yang mau ini merespon atau menanggapi. Nah, Oke, eh, sip. Informatif. selanjutnya Kak, mungkin masih apa, masih beberapa pertanyaan mungkin yang untuk supaya melanjutkan apa hasil apa diskusi-diskusi. Ya. Eh, eh, nah, kira-kira kalau Muhammadiyah sebetulnya eh, memandang ini apa memandang kekuasaan begitu karena kan kalau kita melihat dari pedoman hidup warga Muhammadiyah itu kan apa namanya bahwa Muhammadiyah ini senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dan lain sebagainya apa dalam artian siapapun presidennya itu akan didukung secara organisasi. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam rentetan-rentetan dekade apa pemerintahan kita ini dalam artian kekuasaan yang sifatnya formal dalam apa dalam landscape politik kita hari ini Kak. Nah, ini kan cenderung sangat berpolemik atau problematik begitu. Misalkan aparatur represif negara misalkan institusi kepolisian hari-hari ini misalkan yang banyak apa melanggar aturan. Nah, ini kan wajah dari negara kita apa dalam artian negara dalam seragam begitu dari polisi, militer dan lain sebagainya sehingga apa tuntutan-tuntutan sipil di masa-masa reformasi ini kan masih apa agenda-agenda reformasi belum belum sepenuhnya begitu, belum sepenuhnya tercapai di hari-hari ini misalkan korupsi masih sering kita dapati dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan itu Kak, pandangan apa Muhammadiyah sendiri itu karena kalau melihat kekuasaan hari ini. Ya, jadi kalau Muhammadiyah sendiri sebetulnya memandang eh, politik atau kekuasaan itu sebagai arena arena dakwah ya. Eh, jadi Muhammadiyah melihatnya bahwa eh, kekuasaan atau politik itu sebagai medium ya, media dakwah. Eh, Dia bisa diisi oleh sesuatu yang positif, bisa juga sesuatu yang negatif ya. Nah, karena itu eh, apa namanya? eh, Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa politik itu adalah bagian dari caranya Muhammadiyah berdakwah melalui medium politik ya. Apakah eh, terlibat dalam kepartaian ya, ataupun misalnya di eksekutif ya sebagai menteri atau apapun ya. Nah, eh, tapi Muhammadiyah itu kan sebetulnya eh, punya prinsip ya amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Eh,
Sehingga sebetulnya ketika orang-orang Muhammadiyah masuk ke dalam arena dakwah itu, arena kekuasaan itu, haruslah menjadi eh, apa namanya mastermind begitu, bukan menjadi pengikut, tapi bagaimana bisa menjadi eh, apa namanya arus besar dari transformasi sosial sebetulnya. Kan sebetulnya pada akhirnya kekuasaan itu, politik itu adalah bagaimana membangun kesejahteraan umat ya, membangun kesejahteraan masyarakat. Sehingga eh, kader-kader Muhammadiyah misalnya yang terjun dalam dunia politik praktis ya, haruslah memiliki niat yang baik dari awal ya, meletakkan eh, apa medan politik itu sebagai arena arena dakwah ya. Nah, apa itu? Oleh karena itu saya kira mau pergi apa? Tunggu dulu ya, tunggu dulu bentar. Oke. Ya oke, Eh, sorry. Ada anak-anak mengganggu. Jadi saya lanjut. eh karena itu bagi kader-kader Muhammadiyah yang terjun dalam eh, apa arena politik praktis, haruslah apa namanya meniatkan diri dari awal sejak dini bahwa masuk ke arena politik itu sebagai arena arena dakwah gitu. Itu konsepnya Muhammadiyah. Sehingga apa namanya konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi hal yang penting ketika kita misalnya eh, bekerja dalam, terutama misalnya teman-teman kita yang di parlemen ya. Karena kan sebetulnya parlemen itu didesain ya dalam konsep trias politika itu didesain sebagai eh, balancing dari kekuasaan eksekutif. Jadi kalau dalam prakteknya hari ini kan sebetulnya dia menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Padahal dalam konsep awalnya eh, DPR itu, parlemen itu didesain untuk mengimbangi ya kekuasaan eksekutif, menjadi kontrol. Karena tadi kekuasaan itu kan seringkali orang lupa. Nah, DPR itu memiliki fungsi di situ, mengontrol, memberitahu, mengawasi dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan misalnya apa kritik-kritik publik begitu ya. Muhammadiyah memang saat ini dilema kalau kita lihat ya, terutama karena banyak kader-kadernya dalam dalam struktur politik kekuasaan. Secara uh, apa namanya sikap ya, ada banyak sebetulnya sikap-sikap Muhammadiyah yang uh, tidak tidak clear ya dalam konteks dalam banyak aspek misalnya ya hari-hari ini ya. Tapi itu bisa dipahami karena Muhammadiyah menjadi bagian dari orang-orangnya, aktivis-aktivis. Puncaknya menjadi bagian dari struktur politik kekuasaan. Misalnya dalam isu-isu reformasi kepolisian misalnya, dalam isu tambang apalagi ya, karena Muhammadiyah kan menjadi bagian dari penerima konsesi, ya, dan banyak lagi eh, apa namanya isu-isu yang membuat Muhammadiyah itu jadi dilema, gitu ya. Eh, tapi ya itu risiko ya. Nah, saya kira itu barangkali respon saya. Baik Kak,
Oke, dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang ini yang mau bertanya atau silakan di kolom chat atau apa ya menyampaikan pertanyaannya kalau tidak bisa disampaikan langsung. Oke, ini Kak, apa ada pertanyaan di kolom kolom chat? Izin bertanya Kak, apakah dengan berpuasa seorang pemimpin otomatis bisa merasakan penderitaan rakyat atau itu cuma ritual fisik saja? Nah, ini apa namanya? Jadi ya seringkali Kak apa puasa ini kan ya kalau kita idealkan misalkan memang konsep sangat ini ya, konsep refleksi diri begitu, menahan diri dan lain sebagainya. Nah, tapi justru ternyata kita kita masih bisa ini juga introspeksi diri bahwa kita cuma menahan lapar dan haus saja begitu. Nah, sehingga mungkin muncul ini kegelisahannya teman saat ini terkait kira-kira apakah otomatis ya puasa ini penguasa itu sudah merasakan penderitaan rakyatnya atau cuma ya sebagai ritus saja Kak, begitu. Ya, ini tergantung ininya, bagaimana eh, proses itu menempa seorang pemimpin politik. Ya, kalau pemimpin politiknya dibentuk dari gorong-gorong, tentu agak susah merasakan penderitaan rakyat. Tapi kalau kita refleksi ya, kembali ke tahun eh, awal abad 20 ya, pemimpin-pemimpin seperti Sudirman, ya, eh, Tan Malaka, Soekarno, Syahrir, Hatta, dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya mereka adalah orang-orang yang ditempa dalam pusaran eh, penderitaan rakyat. Kalau Anda misalnya lihat Sudirman ya, itu kan dalam kondisi eh, paru-paru yang bermasalah, itu dia masih berjuang. Itu ketua pemuda Muhammadiyah itu, Jenderal Sudirman itu. Jadi eh, apa namanya? Dia ditempa, dibentuk oleh penderitaan rakyat. Ya. Jadi proses pembentukan kepemimpinannya itu kan sebetulnya dari bawah betul ya, dari bawah betul dia. Sama misalnya dengan tokoh-tokoh pendiri Republik yang lain ya, Soekarno, Syahrir ya, apalagi misalnya Tan Malaka ya, dan banyak yang lain. Itu tokoh-tokoh itu ya, para pendiri-pendiri Republik itu adalah orang-orang yang jahan, sehingga eh, apa namanya, cara pandangnya, imajinasinya itu berbeda. Ketika misalnya merumuskan bagaimana eh, politik luar negeri ya, yang bebas dan aktif, ya, itu kan lahir dari refleksi yang dalam, ya, bagaimana para pemimpin ya, jadi bagaimana para pemimpin republik waktu itu ya, yang dihadapkan pada dua pilihan ya, mendayung di antara dua karang, kata kata Bung Hatta ya, blok barat dan blok timur ya. Karena itu kita harus eh, kata Bung Hatta, kita harus eh, membangun solidaritas negara-negara bekas jajahan ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam blok barat dan blok timur, tetapi menggalang solidaritas negara-negara bekas jajahan di Asia Afrika, yang kemudian mengantar Bung Karno menjadi pemimpin Asia Afrika yang sangat disegani. Ya. Jadi eh,
konsep misalnya bebas aktif itu kan sebetulnya lahir dari refleksi mendalam para tokoh bangsa tentang bagaimana negara-negara yang terjajah ya, seperti misalnya Palestina dan seterusnya ya. Hari ini kan misalnya eh, pemimpin republik ini kan sangat gamang betul ya meletakkan posisi Indonesia dalam konteks relasi-relasi di antara bangsa-bangsa. Nah, itu membuat apa namanya eh, posisi Indonesia itu berada dalam situasi yang sulit sebetulnya ya, karena bergaulnya itu dengan eh, Jinping ya, Pak Wowo itu bergaulnya dengan Mr. Donald Trump, bergaulnya dengan pemimpin-pemimpin negara-negara besar ya, yang kita itu tidak dihitung sebetulnya kalau dalam konteks itu gitu. Nah, coba, nah itu hebatnya Bung Karno dulu. Dia itu membangun, dia mengorganize negara-negara kecil ya, bekas jajahan di Asia Afrika, India, eh, apa namanya, Nepal dan sebagainya. Negara-negara itu kemudian menjadi satu kekuatan baru ya, eh, kekuatan bahkan eh, apa namanya, eh, bahkan dalam konteks tertentu ya, eh, melahirkan misalnya tandingan ya, Olimpiade ya. Soekarno itu kan bikin Ganevo dulu ya. Jadi eh, refleksi mendalam itu melahirkan imajinasi tentang Oh, kayaknya jaringannya nih anu. Oke, teman-teman sekalian mungkin apa jaringannya Kak Mul ini apa terputus. Kita konfirmasi ulang dulu. ya oke. Oke, Kak. Saya ya, eh sorry tadi putus. Iya, Nah, siap-siap. jadi menurut saya Anda perlu saya sebetulnya eh, misalnya sampai mengatur itu gitu ya. Justru itu sebetulnya ujian bagi kita, eh, masa sebegitu saja misalnya ada orang jualan situ kita lalu tergoda. Saya pikir terlalu cemen itu. Tapi eh, eh, orang juga mesti tahu etika begitu ya. Eh, tahu etika kebangsaan, etika berbangsa, bernegara gitu. Karena situasinya Ramadan dan orang Indonesia itu mayoritas Muslim, eh, ya ada etika untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Itu barangkali tanggapan saya.
Oke Kak, terima kasih. Mungkin masih ada satu orang teman-teman. Oke, kalau ini sudah tidak ada dari teman-teman sekalian karena juga ini apa? Kayaknya teman-teman ini, oh ya, masih ada mungkin. Ya silakan ke rumah PIP. Ya, mungkin apa? Oke, mungkin cukup dari teman-teman sekalian atau masih ada? Ya tadi ini ya apa? Sudah ditanggapi soal ini kan apa tadi? Soal yang Ini Pak Tobit, restoran masih ini. ada kayaknya satu di chat tak? Itu di kulit Oh di iya kolom siap. chat. Coba Oh coba ini Kak apa? Pertanyaannya. Eh, yang kayaknya sudah kita tanggapi tadi Kak, yang persoalan apa? Ya bagaimana tutup. kalau ini apa negara boleh mengatur restoran tutup atau aktivitas Oh publik iya saat ya. Ramadan? Iya. Nah, ini nggak apa sudah kita jawab tadi. Sudah. Eh, Mungkin itu saja dari apa dari hasil apa diskusi kita dari teman-teman mungkin juga sudah tidak ada yang ini mau bertanya dan juga apa waktu sudah menunjukkan ini ya. Mungkin teman-teman akan menyiapkan juga pak bukanya, no? Pergi beli bukanya dulu karena ya mungkin terakhir Kak silakan ini menyampaikan kira-kira karena teman ikatan Oke. pelajar dia ini masih panjang perjalanannya nggak tahu ya melihat Ya ya. situasi kebangsaan dan lain sebagainya. Mungkin silakan Kak untuk terakhir Ya jadi penutup. eh, mungkin untuk closing eh, Al-Baqarah 183 itu sebetulnya eh, di samping itu adalah kewajiban eh, kewajiban yang merupakan tanggung jawab orang yang beriman itu ya. Karena kan ini satu perintah yang sangat spesifik, sangat spesial. Hanya mereka yang beriman, yang amanah itu yang dipanggil ya special call dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaitan itu maka saya kira eh, puasa ini menjadi medium untuk sekolah kata Bu Hamka untuk bagaimana kita bisa keluar dari sekolah Ramadan itu dengan perubahan karakter sebetulnya. Bagaimana melatih karakter kita, karakter diri untuk misalnya yang masih meledak-ledak ya itu bisa mengontrol diri dan seterusnya dan lain-lain sebagainya. Yang misalnya makannya tidak terkontrol itu kita bisa mengontrol makan kita dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan latihan dalam sekolah Ramadan yang hanya sementara waktu ini itu diharapkan bisa membentuk karakter eh, diri yang soleh ya, yang pada akhirnya kan menjadikan kita sebagai orang yang tatkun, yang beriman ya. Itu target paling akhir dari proses berpuasa itu. Dan berpuasa itulah sebetulnya yang bisa mengontrol kita. Kalau kita tarik ke dalam kekuasaan, konteks kekuasaan, puasa itulah yang bisa mengontrol kita, mengeliminasi mungkin hasrat kita untuk berpuasa, untuk kita bisa berpikir rasio gitu ya, jangan-jangan dan meningkatkan sebetulnya etika ya dalam kehidupan eh, kebangsaan kita. Karena tidak jarang banyak orang yang eh, ketika berkuasa itu kemudian melupakan etik ya, tidak sadar bahwa dia tidak disukai oleh rakyat, merasa merasa
orang yang paling merepresentasikan rakyat begitu. Nah, puasa itu melatih kita untuk mengontrol itu. Dan ya mudah-mudahan apa namanya ini bisa membuat kita menjadi manusia yang punya karakter disiplin ya, tanggung jawab, dan lebih dari itu menciptakan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Demikian ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatan Tak hari ini dalam diskusi Ramadan dari teman-teman bidang PIP, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin itu saja dari kami untuk teman-teman, karena puasa ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali soal-soal kemanusiaan dan soal-soal etika. Nah, sehingga kekuasaan menjadi satu pemaknaan tersendiri juga untuk bagaimana kemudian puasa memaknai kekuasaan. Mungkin itu saja Kak dari saya. Mungkin teman-teman bisa buka kamera dulu, kita dokumentasi. Oke, Ismet, coba ya di ini. Oke, Oke silakan guys. dibuka. Ya, silakan semua on cam. Ya, ya. Oke. Tiga. Ya, senyum dulu semua on cam semua. Ya, senyum. On cam tiga, dua, satu. Oke. Sekali lagi. Wait, wait. Oke, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, thank you semuanya. Oke, Oke, terima kasih. Kak Farul ada simbolis. ya, Simbol sama-sama. gitu. Kapan-kapan lagi Kak ini kita Garing. teman diskusinya teman-teman lagi, teman-teman IPM. Oh iya, siap, siap. Saya dekat dari pos dalam rumahku. Iya, coba. Ya Kak, mungkin itu saja Kak, saya tutup. Nun wal Iya, kalam iya, iya. asturun warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya keluar ya. Iya Kak, iya, siap. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Masih ada 2 sesi kajian. Ya, semoga kita masih konsisten ya untuk mengikuti dan meramaikan kajian kita. Oke, silakan teman-teman kalau mau ini keluar, saya akan cari ini Pak bukanya. Bapak Alwi, saya apresiasi nih, Pak Bapak Alwi dari hari pertama ya ini toh. Oke, thank you semua. Thank you. Oke.